adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, mengucap syukur ya hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Nah semuanya, sebelum kita memulai ibadah sekolah Minggu kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita, membimbing kita dalam ibadah kita hari ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh ada di sini, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, memimpin dan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kami alaskan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang hatinya sukacita? Ya, semuanya sukacita ya. Kita sungguh sukacita, kita sungguh bersukaria karena hari ini kita boleh datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Nah, kita mau angkat satu pujian kita, Saya Bergirang. Semuanya boleh bangkit berdiri ya, kita mau nyanyi sambil bertepuk tangan. Mari kita angkat pujian kita, Saya Bergirang. Sekarang saya bergirang hati, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Seperti lagu tadi, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kita kesukaannya adalah firman Tuhan. Kita akan berdoa, belajar tentang betapa Tuhan Yesus, betapa Allah mengasihi kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Epa, kita mau mengangkat satu pujian kita lagi, yaitu Dia harus semakin bertambah. Jadi, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, baik dalam kita berdoa atau pembacaan firman Tuhan, pasti Tuhan akan semakin bertambah di dalam hidup kita. Nah, mari kita bersama-sama kita angkat pujian kita, Dia harus semakin bertambah. Tinggi
harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus disinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu turun di atas kami agar kami bisa melakukan dan mendengar dengan baik tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga selalu memberkati kami ya Tuhan, agar kami selalu bisa menaati setiap perintah-perintah-Mu dan bisa melakukannya di setiap aktivitas kegiatan kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan kitab kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21. Aku ulangin, 1 Raja-Raja pasal 21 dengan perikop kebun anggur Nabot. Ini dari kebun anggur Nabot. Nah, pada suatu hari ada sebuah tanah yang besar adik-adik. Nah, tanah besar itu milik seorang Nabot ya adik-adik. Dan Raja Ahab itu mengingini tanah milik Nabot ya adik-adik, karena tanah milik Nabot itu bersebelahan dengan istananya Raja Ahab. Pada suatu hari Raja Ahab mendatangi Nabot dan dia meminta untuk Nabot agar menjual tanah milik dia ya adik-adik, karena dia sangat suka melihat kebun anggur yang Nabot miliki, dan dia berencana untuk membeli tanah Nabot tersebut. Tetapi Nabot menolaknya adik-adik, karena kata Nabot itu adalah milik keluarganya Nabot, dan Tuhan melarang Nabot untuk menjualnya kepada Raja Ahab. Karena Raja Ahab tidak pernah mendengar penolakan, dia sangat kecewa dan dia sangat marah kepada Nabot adik-adik. Saking marahnya, dia sampai tidak mau makan karena dia merajuk pada Nabot. Wah, Raja Ahab menolak seluruh tawaran yang itu tawaran makanan ya adik-adik dari para pelayannya, karena Nabot adik-adik, dia sangat suka sama kebun anggur punya Nabot dan tanah yang luas dari punya Nabot tersebut ya. Tetapi Nabot tidak menjualnya, bahkan memberikannya pun tidak ya adik-adik. Dan karena melihat itu, Isabel, istrinya Ahab, dia mendatangi Raja Ahab adik-adik. Dia bertanya, "Mengapa engkau sedih?" Lalu Raja Ahab menceritakan apa yang dilakukan Nabot kepadanya. Lalu Lalu Ratu Isabel mengatakan, "Engkau adalah Raja Israel. Mengapa engkau bersedih?" Jawab sekarang, "Kau pergilah makan dan bersenanglah." Seperti itulah kata Isabel ya adik-adik. Lalu setelah itu Isabel membuat rencana adik-adik. Dia membuat rencana agar tanah yang dimiliki oleh Nabot itu diberikan kepada Raja Ahab. Dia mengirimkan surat kepada menteri-menteri pemerintah, dan isi suratnya itu adalah, pada satu hari seluruh rakyat akan disuruh berpuasa dan
Nabot disuruh duduk di tengah-tengah rakyat. Setelah itu ada dua pengacau yang akan menuduh Nabot bahwa dia telah menjelek-jelekan nama raja dan Allah ya adik-adik. Dan setelah itu Nabot disuruh untuk diseret keluar oleh rakyat-rakyat, dan dia juga akan dilempari batu. Wah, rencana Isabel sangat jahat sekali adik-adik. Dia ingin mengusir dan membunuh Nabot karena Nabot tidak mematuhi perintah raja adik-adik. Padahal Nabot itu tidak salah ya di sini. Dia hanya mematuhi perintah Tuhan, yaitu tidak memberikan tanahnya kepada Raja Ahab. Tetapi rencana busuk atau rencana jahatnya dari Isabel itu dilakukan oleh pemerintah adik-adik. Jadi rakyat disuruh untuk berpuasa, dan Nabot yang tidak tahu apa-apa pun dia disuruh duduk di tengah-tengah rakyat. Setelah itu dua pengacau yang disuruh oleh Ratu Isabel itu menuduh Raja Nabot ya adik, yaitu menuduhnya itu adalah bukan Raja Nabot, maksudnya maaf ya, menuduh Nabot. Nah, itu menuduh Nabot dengan menjelek-jelekan atau itu menjelek-jelekan Allah ya adik, Tuhan Allah. Setelah itu, karena mendengar itu, seluruh rakyat pun menyeret Nabot keluar dari kota dan melempari Nabot menggunakan batu hingga dia mati adik-adik. Setelah itu, semua pemerintah tersebut memberitahukan kabar gembira kepada Isabel bahwa Nabot telah meninggal. Dan Isabel pun langsung memberitahukan kepada Raja Ahab, katanya, sekarang tanah milik Nabot itu adalah menjadi milikmu. Dan karena Isabel mengatakan seperti itu, Raja Ahab pun merasa gembira adik-adik. Dia sangat gembira bahwa tanah milik Nabot itu sekarang menjadi miliknya. Lalu dia bergegas pergi ke tanah tersebut, dan di sana, di tanah yang milik Nabot tersebut, Nabi Elia sudah menunggu kedatangan Nabot, maksud kakak Raja Ahab. Nah, Nabi Elia menunggu kedatangan Raja Ahab untuk menemuinya di kebun anggur. Dan di saat itu juga, saat Raja Ahab sampai di tanah kebun anggur punya Nabot, lalu Nabi Elia berkata seperti ini adik-adik, Engkau dengan atas namamu telah membunuh Nabot. Jadi hukuman yang engkau dapatkan, engkau dan seluruh keturunanmu akan dilenyapkan atau akan dihukum atas dosa-dosa yang telah kau perbuat. Jadi Raja Ahab ini akan mendapatkan siksaan sampai mati adik-adik. Dia akan mendatangkan malapetaka atas seluruh keturunan Raja Ahab adik-adik, atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Isabel atas nama Raja Ahab. Dan karena seperti itu, Raja Ahab sangat menyesal atas perbuatannya adik-adik. Dia menggunakan pakaian kabung. Dia tidur menggunakan pakaian kabung adik-adik, menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Karena Allah melihat Raja Ahab sungguh-sungguh menyesal atas perbuatannya, kemudian Allah memerintah Nabi Elia untuk mengampuni seluruh dosa Raja Ahab adik-adik. Lalu Raja Ahab terbebas dari malapetaka, namun seluruh keturunan Raja Ahab lah yang mendapatkan malapetaka setelah Raja Ahab meninggal. Nah, dari cerita kakak di sini, ini terkait dengan perintah Allah yang ke-9, yaitu jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Nah,
Atau kita bisa juga membaca di Keluaran pasal 20 ya adik-adik. Kita buka Keluaran pasal 20. Ayat yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, di sini Ratu Izabel mengucapkan saksi dusta, adik-adik. Dia menuduh Nabot, padahal Nabot tidak melakukan itu ya adik-adik, tapi dia menuduh demi kepentingannya dia sendiri. Nah, kita tidak boleh ya melakukan seperti itu. Misalnya adik mau mobil punya teman adik ya, tapi adik menuduh teman adik sendiri kalau mobil itu punya orang lain yang teman adik curi, terus adik mendapatkan itu atau enggak, adik menuduh teman adik itu bahwa dia mencuri mainan punya adik. Nah, itu tidak boleh ya dilakukan. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu kita harus mendapatkannya dengan cara kita, misalnya teman adik punya mainan, oh kita juga bisa beli dong, biar sama juga, biar kita bisa main sama-sama dan main sebut, misalnya mobil-mobilan atau Barbie-Barbian, nah, untuk ceweknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa membeli yang sama dengan punya teman kita ya, agar tidak terjadi saling tuduh menuduh demi kepentingan kita sendiri. Tuhan Yesus tidak suka akan hal itu adik-adik. Nah, sekian dari cerita kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik lakukan dan tidak mencontohi kelakuan dari Ratu Izabel dan Raja Ahab ya. Tapi kita mencontohi Nabot ya adik-adik. Dia mendengarkan perintah Allah, dia selalu menaati perintah Allah. Ya, walaupun kita tidak bisa menaati perintah Allah secara sepenuhnya, tetapi kita bisa melakukannya dengan cara membaca Alkitab setiap hari, menghargai teman kita, tidak boleh mencuri atau menuduh teman kita sendiri ya. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah, untuk menutup firman kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa mencontohi perilaku Nabot ya Tuhan, yang selalu menaati perintah-Mu dan selalu mendengarkan apa yang Kau katakan. Dan jauhilah kiranya kami dari perilaku seperti Ratu Izabel dan Raja Ahab ya Tuhan. Kiranya perilaku tersebut tidak kami contohi dan kami hindari ya Tuhan. Dan semoga kami bisa selalu menaati perintah-Mu ya Tuhan, walaupun tidak selalu sempurna perintah yang kami lakukan, tetapi setidaknya kami sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Dan inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih Kak Eva untuk firman Tuhannya. Nah, dari cerita Alkitab tadi kita tahu bahwa manusia, yaitu Raja Ahab dan istrinya, sudah berbuat dosa ya, karena keinginan hatinya yang mengingini kebun anggur milik Nabot. Dia mengucapkan saksi dusta tentang Nabot sehingga Nabot dibunuh, dihukum rajam ya. Nah, seberarti kita sebagai manusia tidak ada yang luput dari dosa adik-adik. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan perbuatan dosa. Tapi kita harus mengucap syukur karena ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa. Siapakah itu? Iya, itu adalah Tuhan Yesus. Dia, selama Tuhan Yesus hidup, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia selalu mentaati setiap apa yang menjadi firman Allah. Dia rela mati untuk
kakak, untuk adik-adik, untuk kita semua di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman maut. Mengucap syukur sekali karena kita memiliki penolong, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan ya. Jadi nanti adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya di dalam amplop atau di dalam celengan atau tabungan ya. Nanti sewaktu kita bertemu di gereja bisa diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita mau angkat satu pujian kita mau berjanji kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi muridnya. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus, aku berjanji. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berpisah ya. Tapi sebelumnya kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita ini dengan berdoa. Mari semuanya kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh mau belajar firman-Mu. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apapun aktivitas kami ke depan, Engkau yang jagai, Engkau yang lindungi, Engkau yang tutup bungkus Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan itu semua dalam perkenanan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari mara bahaya. Biarlah kami selalu dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama, kami rindu boleh berkumpul lagi di gereja untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami, setiap aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.